Ya Aba, ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, berfirmanlah Engkau Tuhan, biarlah nyata kuasa-Mu dalam firman-Mu, bukan sekedar kami mendengar, tapi kami cakap melakukan firman-Mu, dan sehingga kami boleh bebas dari kekuatan daging dan dunia, dan kami boleh dipulihkan, disembuhkan dari segala penyakit masalah lalu, biar kami hidup di dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, salam, 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 salam semuanya. Sahabat Shalom. Kristus yang ada di binaan Permisan Nusa Kambangan, ya. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Saya sudah pernah ke sana ya bersama Pendeta Victor ya ke Nusa Kambangan. Ya, dan ada teman kita Bapak Pendeta Samadi yang ada di sana. Hari ini firman Tuhan akan yang kita sampaikan adalah, sebentar saya share dulu lupa. Ya, 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 menyatu, ya, firman Tuhan pada hari ini menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, harus wajib hukumnya menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Kita bukan sekedar penonton, kita bukan sekedar merayakan, tetapi kita sungguh-sungguh in Christus, en Christo dalam bahasa Yunaninya, artinya menyatu di dalam Kristus. Latar belakang kenapa saya ambil ini, ya itu yang pertama kurangnya pemahaman tentang Paskah secara hakiki. Kita baru merayakan Paskah, tapi kita kurang merayakan Paskah secara hakiki. Kita lebih pada perayaannya, tetapi perubahan total atau mengerti bagaimana Tuhan sudah hanya satu-satunya makhluk, saya katakan, hanya satu-satunya makhluk di dunia sepanjang sejarah abad kehidupan bumi yang mampu melakukan penyalipan, yang mampu menebus dosa manusia, dan masuk alam kubur 3 hari, dan dia bangkit. Nah, dan nanti kita rayakan tanggal 14 Mei, itu kenaikannya. Dan tanggal 24 adalah pencurahan Roh Kudus. Artinya apa? Hanya satu-satunya makhluk yang dinamakan Yesus, karena dia Tuhan. Ya, itu harus kita pahami. Ya, seharusnya semakin tambah umur, semakin kita lebih mengerti tentang Paskah. Semakin kita tambah berusia, Tuhan berikan panjang umur, semakin lebih memahami kata Paskah. Ya, Paskah yang diperingati setiap tahun tidak membawa dampak perubahan tabiat, malah keluar dari kebaikan. Nah, saya bukan kata saya, tetapi menurut dalil ayat maupun dari kenyataan di lapangan. Banyak orang yang setiap tahun merayakan Paskah, tetapi tabiat dosanya nggak berubah. Harusnya orang yang sudah merayakan Paskah, tabiat dosanya itu nggak ada lagi. Semakin hari diproses semakin baik, semakin bagus. Tapi nyatanya orang percaya yang mengaku KTP-nya Kristen, akte baptisnya Kristen, tetapi dampaknya tidak ada. Seharusnya kita merayakan Paskah harus ada perubahan. Sama seperti saya. Dulu sebelum jadi pendeta juga sama konyolnya, sama dengan dunia. Tetapi sejak kita dipanggil Tuhan, sejak kita melayani Tuhan, sejak kita mengenal Kristus, kita harus tinggalkan kebiasaan lama, ya, kemauan daging. Jangan diikuti. Tabiat dosa itu harus sudah mati bersama Kristus. Ya, udah merayakan Paskah, iya, tapi masih belum berubah. Nah itu sebetulnya perlu dipertanyakan. Ya, yang ketiga, masih ada orang Kristen yang belum berdamai dengan Tuhan, dirinya, sesamanya, dan masa lalunya. Ya, saya bersaksi sedikit.
Dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya waktu kecil umur 10 tahun sudah ditinggal almarhum ayah saya. Saya tidak berdamai dengan Tuhan sejak itu. Saya masuk agama, masuk agama M. Saya disunat. Saya masuk agama yang lain terus sampai pada akhirnya saya menjadi seorang tapekong. Nah, saya tidak berdamai dengan Tuhan karena ayah saya dipanggil Tuhan. Ada suatu rasa kecewa. Tetapi suatu saat saya bingung. Siapa sih Tuhan yang sesungguhnya di sorga? Nah, pada satu hari saya melakukan semedi karena saya seorang metafisik. Dan pada akhirnya saya berjumpa dengan Tuhan. Saya yang dijumpai, bukan saya yang menjumpai, tapi Tuhan yang menjumpai saya. Sejak itulah saya mengenal Tuhan dan saya berdamai dengan Tuhan. Nah itu, berdamai dengan Tuhan. Ya saya minta maaf sama Tuhan karena saya kecewa dengan Tuhan karena dipanggilnya ayah saya sejak kecil. Nah, tapi Tuhan memberikan damai. Ya, terus berdamai dengan diri sendiri. Ya, berdamai dengan diri sendiri. Ya harus. Kadang-kadang kita jadi orang Kristen banyak yang belum berdamai dengan dirinya. Ya, ya kita menyadari siapa diri kita. Masih banyak orang Kristen tidak menyadari dirinya siapa, tidak mengenal dirinya. Ya, apalagi sekarang banyak drama drakor atau drama dracin. Ya, selalu kita terpengaruh oleh drama-drama. Ya, ya seorang CEO yang lagi menyamar jadi petani, CEO yang menjadi kita nggak tahu diri kita itu. Nah, kita harus jadi diri kita siapa. Nah, harus tahu siapa dirinya. Kita harus berdamai dengan diri kita. Jangan, aduh, menyesali kenapa saya lahir dari orang tua yang begini. Kenapa saya lahir dari keturunan begini. Kita harus berdamai dengan diri kita. Yang ketiga adalah berdamai dengan sesama. Pasca menyatukan kita dan berdamai dengan sesama kita. Dengan keluarga, kakak beradik, orang tua. Masih banyak orang Kristen yang belum berdamai dengan orang tua. Masih banyak orang Kristen yang belum berdamai dengan kakak beradik. Apalagi karena warisan. Banyak. Bukan sedikit, banyak. Karena warisan akhirnya masuk warga binaan. Ya, ya banyak. Bukan sedikit. Dan masa lalu. Kita harus berdamai dengan masa lalu. Ya, apalagi warga binaan. Kita harus berdamai dengan masa lalu. Ya, jangan lagi kita seperti terdakwa, terintimidasi. Ya, nggak boleh itu. Ya, jangan dikejar-kejar bayangan. Ya, kita harus berdamai dengan masa lalu. Ini paling penting. Ya, karena saya seorang pengkhotbah, pengajar di beberapa lapas. Ya, saya konseling ada beberapa warga binaan yang masih belum berdamai dengan masa lalu. Mari kita berdamai dengan masa lalu. Pasca membawa kita berdamai dengan masa lalu. Jangan menyesali, sudah. Kita sudah ditebus oleh tubuh dan darah Yesus. Jangan ingat-ingat lagi bagaimana kejamnya ayah saya, bagaimana kejamnya ibu saya misalnya seperti itu. Ya, bagaimana kejam abang saya, kakak saya. Sudah. Bagaimana saya dilucuti oleh keluarga. Kita damai. Ya, sudah harus damai kita. Ya. Nah, kurangnya pemberitaan Injil, ya. Hari ini kurangnya pemberitaan Injil. Nah, saya berharap dari tempat warga binaan Lapas Parmisan, Nusa Kambangan, itu harus ada keluar orang-orang jadi pemberita Injil. Ya, di Indonesia ini saya maaf ya, di Indonesia ini yang namanya pelayan Tuhan, penginjil ya saya katakan, hampir dikatakan jarang. Ada tapi sedikit. Ya, sedikit. Nah, saya berharap karena saya dulu mengajar juga di beberapa lapas. Ya, warga binaan. Itu sekarang sudah ada yang jadi penginjil. Saya pernah melayani di sini juga, di Permisan. Saya bilang kepada warga binaan waktu itu, mari kita jadi orang-orang yang pelayan Tuhan. Jangan keluar dari Nusa Kambangan, balik lagi. Ya.
Kalau bisa kita keluar, kita sudah punya pengetahuan Alkitab, pengetahuan teologi, kita bermisi melakukan pemberitaan Injil. Ya. Kenapa? Pekerjaan yang di luar sana pasti iblis akan mengintai kita. Kita apapun ceritanya, apapun status saudara, keluar harus menjadi pelayan Tuhan. Karena iblis sedang mengintai. Banyak saya melayani, ya kalau nggak kuat dalam pemberitaan Injil, dia kembali lagi ke dalam. Nah, kita harus pasca itu kita jadi pemberita Injil. Nah, saya harap yang ada di permisan ini ada berapa orang, ini sedikit sekali ya. Ada kursi yang masih beberapa kosong. Puji Tuhan, berarti sudah mulai berkurang. Harus jadi pemberita Injil. Ya, jangan balik lagi. Landasan ayat yaitu Roma 6 ayat 1 sampai 14. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Tadi WL-nya mana tuh? Tolong bacakan dulu. Yang jadi WL tadi Roma 6 ayat 1 sampai 14. Silakan. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Yang jadi WL tadi mana? Silakan bacakan. Roma 6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikumpulkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat 8 sampai 14. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kamu di bawah kasih karunia. Ya, oke, terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Ya, baptisan sebagai identitas penyatuan, yaitu kematian. Ya, kita dikuburkan bersama Kristus. Ini berarti manusia lama, manusia lamanya Pak Johan, manusia lamanya kalian. Ya, diri kita yang dikuasai dosa telah mati secara hukum di hadapan Tuhan. Secara hukum. Artinya kita dapat legasi, dapat pemeteraian, bahwa dengan penyaliban Yesus kita sudah dimatikan semua dosanya.
Tapi sayangnya banyak orang belum menyatu. Itu yang saya bilang, kita Paskah harus menyatu. Apalagi nanti kenaikan Yesus, jangan ada lagi dosa. Nanti sepulang masuk ke kamar, katakan, aku telah mati dosaku. Aku mau keluar dari Nusa Kambangan, sudah mati dosaku. Dan aku tidak mau kembali lagi ke tempat ini. Nah, aku memberitakan Injil. Karena dosa manusia lamanya Johan, manusia lamanya siapapun nama kalian di situ, sudah mati. Ya, harus mati dosanya. Ya, harus mati dosanya. Saya ingat, ini kesaksian sedikit. Bagaimana saya punya pelatih karate saya, senpai saya. Dulu namanya Advent Bangun, sekarang udah meninggal. Nah, waktu saya berjumpa dengan dia terakhir, ternyata dia sudah jadi pendeta. Dia membaptis orang. Terus saya bilang, host, senpai, saya bilang gitu. Pak Advent Bangun. Apa dia jawab? Advent Bangun sudah meninggal, kata dia. Jadi namamu siapa sekarang? Thomas Bangun. Aku sudah lahir baru. Yang namanya Advent Bangun, kelakuanku, sifatku, karakterku, kebiasaanku sudah mati bersama Yesus. Jadi Bapak Ibu, para teman-teman, saudara Kristus yang di warga binaan Permisan, Nusa Kambangan, katakan dalam hati, aku sudah dimatikan dosa-dosaku. Jangan ada lagi, ya, jangan ada lagi. Kita lepaskan kebiasaan-kebiasaan ya yang buruk di hadapan Tuhan. Kebangkitan. Nah, ini dia. Sama seperti Kristus dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa. Kita dibangkitkan untuk hidup dalam hidup yang baru. Penyatuan ini menjamin bahwa kita tidak lagi terkait pada nasib kematian kekal. 3 hari Tuhan Yesus ada di alam maut untuk saudara dan saya. Saya ulang, 3 hari Yesus ada di alam maut untuk saudara dan saya. Kita dapat legasi, mendapat pengakuan, kita dimeteraikan untuk tidak masuk dalam kematian kekal, sehingga kita diperbaharui. Kita diperbaharui oleh kebangkitan Kristus. Kita menjadi manusia-manusia baru. Kita tidak lagi menjadi manusia lama. Dan itu harus ada komitmen dalam diri kita, termasuk saya. Sejak saya jadi hamba Tuhan, sejak jadi pelayan Tuhan, sebagai dosen, penginjil, gembala, rasul, saya harus matikan dosa. Kedua orang dunia, banyak dosa saya, banyak kebiasaan buruk saya, tabiat dosa saya. Tapi sejak saya terima Yesus, saya berjumpa dengan Yesus, itu saya lupakan. Ya, saya lupakan, saya lepaskan. Kebiasaan merokok, lepaskan. Itu lepas, nggak pakai dikurangin, nggak mengurangi rokok teman, tapi lepaskan. Kebiasaan minum alkohol pun saya lepaskan. Dan lain sebagainya yang najis di hadapan Tuhan. Itu kita harus lepaskan. Harus, jangan terikat lagi. Jangan terikat lagi. Dan kita harus bangkit, menjadi manusia baru. Jadi bukan hanya melayani di altar, tapi kita keluar jadi pemberita Injil. Ya, menjadi pemberita Injil. Kita harus bangkit. Ya. Putusnya kuasa dosa. Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jangan dipelihara lagi, harus hilang. Orang yang sudah mati bebas dari hukum atau majikannya. Kita sudah bebas dari majikan iblis. Kita sudah menjadi majikan kita Yesus. Ya udah putus dengan iblis. Jangan ikutin gaya dunia, jangan ikutin gaya setan. Ya, kita harus bebas, merdeka, I freedom. Ya, jangan terikat, saya tergantung, kalau nggak apa ya? Kalau nggak sakau, saya nggak badan saya kurang. Nah, itu juga bahaya. Ya, kalau saya nggak minum alkohol juga bahaya. Nah, itu hati-hati. Ini kira-kira suara saya terdengar ya? Ya. Terdengar ya? Jelas. Ya. Ya, kalau terdengar ada komitmen. Jadi khotbah saya harus direspon ya. Jadi kita sudah bebas dari majikan si iblis ya. Kita sudah majikannya berpindah kepada Tuhan. Ya, karena kita telah mati bersama Kristus terhadap dosa, maka dosa tidak lagi memiliki hak atau legasi untuk memerintah kita atau memperbudak kita. Kita bukan lagi budak dosa, melainkan orang freedom tadi yang saya katakan.
Kita tidak budak dosa lagi. Jangan tergantung yang namanya sakau. Jangan tergantung dengan asap rokok nikotin. Jangan tergantung kepada alkohol. Jangan tergantung kepada yang najis. Itu harus bebas kita. Bebas. Saya kebetulan sebagai pembina saya. Jadi tahu bagaimana tentang warga binaan. Kita harus punya komitmen. Jangan keluar kalau kita belum merdeka. Saya katakan. Karena kasus begitu banyak. Saya katakan kasus begitu banyak. Keluar, masuk lagi. Keluar, masuk lagi. Jangan. Ya, harap warga binaan yang ada di permisan keluar. Tidak ada bikin dosa lagi. Sudah mati itu yang namanya tergantungan. Ya, oke, lanjut. Nah, ini yang penting. Hidup untuk Tuhan. Kebangkitan Kristus terjadi sekali untuk selamanya. Dan ia tidak akan mati lagi. Karena kita telah menyatu dengannya. Hanya sekali. Jadi jangan bikin dosa lagi. Ya, percuma. Dalam Ibrani 11, kematian Tuhan Yesus hanya sekali. Kalau kita murtad lagi, tidak ada pengampunan. Kalau kita murtad lagi, nggak ada pengampunan. Makanya jangan coba-coba. Makanya saya bilang jangan coba-coba. Ya, kita harus menganggap logizomai. Diri kita mati bagi dosa. Tetapi hidup bagi Tuhan. Ini adalah tindakan iman untuk memandang diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita. Suci. Dan hidup dalam Kristus. Kita harus punya komitmen. Ya, warga binaan harus punya komitmen. Hidup untuk Tuhan. Karena bagiku hidup, Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, saya bersaksi sedikit. Bagaimana saya berapi-api dalam pelayanan. Kenapa saya semangat dalam pelayanan? Karena saya sudah berjumpa dengan Tuhan, Bapak Ibu. Saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan saya hanya bilang katakan satu-satunya makhluk yang namanya Yesus adalah Tuhan yang ada di sorga. Dialah pemilik kerajaan sorga. Sorga itu begitu indah. Sorga itu luar biasa. Ya, jadi kita hidup untuk Tuhan. Nggak ada lagi. Saya dulu ya orang dunia. Saya orang dunia. Maaf ya, saya dulu orang dunia. Tapi dunia itu nggak bisa menjanjikan yang apa-apa yang luar biasa. Hanya sorga bicara tentang yang luar biasa. Ya, kemewahan nggak ada apa-apanya di dunia ini. Kenikmatan dosa nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Itu kenikmatan semu. Tetapi kehidupan yang kekal di sorga itu luar biasa. Saya sudah lihat sorga, walaupun saya tidak pernah bikin bukunya. Saya tidak pernah bikin ceritanya, karena Tuhan larang itu. Tuhan larang. Ya, karena nanti jadi orang yang memuja-muja saya. Enggak. Ya, yang dipuja harus Tuhan. Ya, kita harus hidup untuk Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, jangan hanya di kuburan. Pisan kuburan sering orang bikin, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya tanya majelis saya, majelis, tolong jawab. Ini dia sudah hidup untuk Tuhan belum? Kenapa dia bikin di nisan? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apakah hidupnya sudah untuk Tuhan? Apakah dia serahkan hidupnya untuk Tuhan? Hartanya, nyawanya untuk Tuhan. Ya, jadi kalau mau saya bilang warga binaan, ya puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Saudara ada di situ untuk dibina, dan belum tentu orang yang di luar sana dapat bina seperti ini. Belum tentu. Orang yang namanya orang Kristen di luar sana belum tentu hidup seperti saudara. Oleh karena saya bilang, keluar, hidup untuk Tuhan. Saya selalu bilang untuk warga binaan, hidup untuk Tuhan. Ya. Dan kalau bisa nanti di nisan itu tulis, aku telah mengakhiri pertandingan sehingga aku mendapat mahkota. Saya mau katakan, orang Kristen harus bertanding. Bertanding kepada daging, dosa. Kita harus bertanding, kita kalahkan dunia ini. Jangan kalah dengan daging, jangan kalah dengan dosa, jangan kalah dengan dunia atau rayuan iblis. Itu harus kita kalahkan. Kita bertanding itu, iman kita. Kita kalahkan. Semangat. Orang Kristen harus semangat, jangan loyo. Ya, jangan loyo. Ya, semangat. Persembahkan tubuh sebagai senjata kebenaran, ini paling penting. Jangan menyerahkan anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Sudah. Saya rindu khotbah saya jangan
kembali lagi saudara untuk menyerahkan tubuh kepada dosa. Lepaskan tuh kedagingan-kedagingan. Saya tahu tuh warga binaan harus bebaskan itu. Jangan ada transaksi lagi, jangan ada lagi kompromi lagi. Ya, saya ulang lagi, jangan ada transaksi, jangan ada kompromi lagi dengan iblis. Kita nggak perlu lagi transaksi sama kompromi dengan iblis. Katakan no way hari ini. Nah, bagaimana caranya? Jujur saya bilang, dulu saya doa puasa untuk matikan itu. Selama 3 tahun tidak pernah berhenti saya doa puasa untuk mematikan segala keinginan daging itu. Jangan serahkan lagi, karena kalau sekali kita serahkan, kata firman Tuhan, 7 kali lipat iblis akan nyerang kita. 7 kali lipat. Hati-hati, saudara Kristus dalam warga binaan. Serahkanlah diri kepada Tuhan sebagai orang-orang yang telah bangkit untuk menjadi senjata kebenaran. Ya, menjadi terang. Ya, semangat sebagai terang, menjadi senjata kebenaran. Seharusnya nanti keluar, sudah menjadi pemberita Injil, menjadi senjata kebenaran, dan dipakai Tuhan. Ya, tidak sedikit yang keluar dari warga binaan sekarang jadi pelayan Tuhan. Tidak sedikit. Ya, lebih hebat kadang-kadang yang dari warga binaan menjadi pelayan Tuhan. Jauh lebih hebat. Ya, tadi pagi saya khotbah jam 5 pagi. Ya, di salah satu komunitas tadi pagi jam 5. Itu pembinanya mantan warga binaan. Pembinanya mantan warga binaan. Sekarang jauh lebih hebat dari pendeta-pendeta yang ada. Ya, saya katakan jauh lebih hebat. Nah itu. Jadi yang keluar dari jadi warga binaan, jadi pemberita Injil, umumnya jauh lebih hebat, lebih dahsyat. Ya, saya berharap dari warga binaan ini lebih dahsyat, persembahkan tubuhnya sebagai senjata kebenaran. Ya, kesimpulan. Saya langsung kesimpulan. Katakan dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Dosa tidak lagi berkuasa atas diri saya. Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat sekarang yang menghukum. Tidak ada satupun manusia, mau Eporus, mau ketua sinode, mau pendeta yang bebas dari hukum Taurat. Tapi kita sudah di bawah hukum kasih karunia yang memerdekakan. Kita sudah merdeka. I'm free. Ya, menyatu dengan Kristus berarti memiliki kuasa baru. Legacy baru. The power baru. Untuk berkata tidak, no way kepada dosa dan ya kepada Tuhan. Ya, saya berharap teman-teman saudara Kristus yang ada di Lapas Permisan Nusa Kambangan Cilacap katakan tidak kepada dosa. Jadi kalau ada teman-teman yang mulai lemah, ada persoalan hidup, saudara mulai melayani dari yang kecil, yaitu teman-teman. Ya, teman-teman, kalau ada yang mulai lemah, doakan dia. Kalau ada yang dia mulai minta dagingnya lagi, layani dia. Mari kita berdoa bersama-sama, doakan. Itu enaknya komunitas sesama anak Tuhan di dalam lapas. Mari kita doakan, saling menguatkan. Ya, saling menguatkan, saling mendoakan. Sesama kita warga binaan dan kita menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Bukan hanya pada saat ada ibadah kita kelihatannya supaya dapat potongan, remisi segala macam, dapat nilai baik. Jangan kejar itu. Yang kita kejar adalah melayani Tuhan. Layani Tuhan. Supaya iblis, ingat, saya katakan sekali lagi, 1 Petrus 5 ayat 8. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Termasuk saya, bukan saudara saya, termasuk saya. Ya, tetapi kita harus kuat. Tadi pagi saya khotbah di tengah pembina tadi ya, pembina yang mantan warga binaan. Saya bilang, kalau kita tidak menyanyi, tidak memuji Tuhan, tidak mengucap syukur, kita tidak baca firman, kita tidak berdoa dan tidak melayani, iblis tinggal ya seperti harimau nelan saya. Nelan saya. Makanya saya terus melayani dengan semangat berapi-api seperti ini. Kalau saya melayani harus berapi-api. Kenapa? Iblis akan terbirit-birit. Ya, kalau kita melayani dengan setengah hati, tidak tulus, tidak ikhlas, dah, iblis juga akan hajar kita. Makanya saya tidur tadi malam cuman nggak nyampe 2 jam. Jam 4 pagi sudah. Saya tidur jam berapa? Jam 2.
jam 2, jam 3 bangun. Ya, coba tidur cuma setengah jam, 1,5 jam lah saya tidur. Ya, dari jam 4 sampai sekarang, ntar lagi ada lagi pelayanan. Jadi semangat terus. Ya, semangat. Jadi sahabat Kristus yang ada di warga binaan, pesan saya, harus komitmen. Jangan sia-siakan hukum kasih karunia Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus bagi saudara dan saya. Ya, jangan sia-siakan kematian Yesus di alam maut untuk saudara dan saya, karena kita sudah dapat legacy. Kita dapat meterai. Legacy itu meterai. Ya, waktu Yesus katakan di salib, tetelestai, sudah selesai, jangan bikin dosa lagi. Ibrani 10, lihat. Ya, Tuhan mati untuk sekali, untuk seumur hidup. Tidak untuk bikin dosa lagi, Tuhan lagi. Nanti ada perjamuan kudus. Bikin lagi dosa. Nanti Natal tahun baru. Seperti orang Batak, atau orang Manado, atau orang Papua, atau orang NTT. Pak Pendeta, ini kan sekali setahun kita boleh mabuk, toh? Papen katanya. Nanti tahun baru kita perjamuan kudus lagi, kan bertobat lagi. Jangan seperti itu. Ya, saya sudah tinggalkan yang namanya alkohol, semua kelakuan-kelakuan. Nggak ada lagi sakau-sakau. Ya, puji Tuhan. Saya hari ini bisa bebas dari semuanya. Amin. Ya, Bapak, sahabat-sahabat Kristus yang warga binaan, ya, mari kita hidup bagi Kristus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati ada keuntungan. Mati adalah keuntungan, Bapak Ibu, sahabat Kristus dimanapun. Mati adalah keuntungan. Saya sudah lihat surga. Saya sudah lihat Yesus di surga. Ya, itu kita dapat mahkota. Kita dapat, luar biasa indah. Nggak ada indahnya dunia ini kalau menurut saya. Lebih jauh indah surga. Ya, jadi sahabat Kristus, kesimpulannya berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan masa lalu. Tinggalkan dan lupakan ya masa lalu, kecewa, benci, dendam, lepaskan. Jangan keluar dari lapas, awas ya, jangan. Damai, damai, damai. Dan belajarlah firman Tuhan. Kalau memang diminta nanti kita mau ajar itu supaya jadi pemberita Injil. Jadi pemberita Injil. Sudah ada banyak kita layani. Di Seborong-Borong, di beberapa tempat sudah menjadi penginjil. Ya, lebih hebat kadang-kadang dari warga binaan menjadi pemberita Injil. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah firman ini termaterai dalam kehidupan kami. Khususnya saudara-saudara kami. Sebagai warga binaan. Lapas Permisan Nusa Kambangan Cilacap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah mereka terang. Hidup bagi Kristus. Dan mereka telah mati akibat dosa mereka. Dan sekarang mereka bangkit menjadi manusia baru. Yang memberitakan firman Tuhan mulai sesama mereka dan kepada keluarga mereka nanti kelak dan bagi bangsa dan dunia. Di dalam nama Yesus hamba berhenti bicara. Amin. Kami serahkan kepada pengurus, silakan. Ya, terima kasih kepada hambanya Pak Johan Pasaribu atas firman